Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septirianto dengan NIM 1032313 dari kelas HTNA. Di sini saya akan menceritakan tentang pemilihan kepala kota maupun gubernur pada kemarin di saat pemilu. Ya, kalau kita berbicara pemilu itu sendiri dilakukan atau dilaksanakan 5 tahun sekali di saat pergantian baik kepala kota, kabupaten maupun gubernur. Selanjutnya, di dalam pemilu itu biasanya ada beberapa kelompok, di mana kelompok itu ataupun kita bisa sebut sebagai partai itu mengusungkan calon-calonnya. Setelah itu, di pemilu itu pasti ada baik kubu A maupun kubu B, di mana mereka itu memiliki kepentingan. Misalkan di dalam kubu A itu dia pro dengan calon dari kelompoknya, kemudian kubu B pun seperti itu, dan mereka melakukan sebuah kampanye agar bakal calon yang dicalonkan dari kelompoknya itu mendapatkan suara yang paling banyak. Kemudian di dalam kampanye sendiri itu ada beberapa jenis kampanye. Ada yang berkampanye rame-rame dan juga berkampanye diam-diam. Yang perlu kita tahu, kampanye itu biasanya ya dengan bertujuan akan kepentingan orang yang akan dicalonkan. Biasanya kampanye itu sendiri itu dibagi dari kota-kota ataupun dari beberapa daerah, itu ada tim kampanyenya sendiri. Ya, di situ juga tidak lepas daripada tim ses ataupun tim suksesnya, di mana mereka melakukan sebuah kampanye itu dengan modal ataupun dengan dalih-dalih pemberian uang kepada orang, atau kita bisa menyebut itu kita beli suaranya si orang tersebut. Nah, kalau kita berbicara politik uang ataupun money politik itu menurut saya sih tidak baik. Kenapa? Karena kita itu tidak memberikan kesempatan ataupun ruang kepada masyarakat ataupun orang yang ingin memilih dengan melihat visi, misi, tujuan dari orang yang ingin dicalonkan tersebut. Tapi hal tersebut malah dilihat dari di mana orang yang memberikan uang yang paling banyak itu kita pilih, seperti itu. Nah, setelah itu ya betul, hal tersebut emang nggak baik sih dengan berjalannya pemilu itu. Kemudian kemurnian ataupun keaslian dan tekad masyarakat emang mencoblos calon tersebut itu dari hati nurani itu pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena biasanya kalau misalkan kita melihat dari beberapa daerah itu biasanya udah ada orang yang menjadi tim ses ataupun orang yang memiliki sebuah kepentingan akan mendoktrin masyarakat dan kemudian diberikan uang. Dari situ masyarakat pun tidak bisa
memiliki kesempatan untuk melihat ataupun mereka melakukan sebuah pencoblosan dari dilihat dari track record ataupun dilihat dari visi misi dari calon tersebut. Nah, kemudian untuk saran, kalau kita berbicara saran itu ya, saran ataupun kita memiliki peran sebagai mahasiswa, pastinya paham akan hal tersebut itu tidak baik. Tetapi bagaimana cara kita berperan dalam masyarakat kita, masyarakat umum dan sekelilingnya kita, itu dimana kita harus menyadarkan kepada masyarakat dimana pemilihan itu tidak hanya dilihat dari uang. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan kita melihat pemilihan dari uang, nantinya di saat pencalonan itu berhasil, kemudian pemimpin itu pasti mereka akan bertujuan itu untuk mengembalikan modal awal, di mana modal kampanye itu pasti mereka bakal berpikir seperti itu. Misalkan gini, ada seorang calon di mana ia mengeluarkan uang politik untuk membeli suara masyarakat, misal habis banyak gitu, habis berapa miliar. Kemudian pasti di saat orang tersebut terpilih, pastinya kan tujuannya untuk mengembalikan modal awal kan. Nah, seperti itu. Nah, jadinya tujuan ataupun yang menjadi visi misi yang utama itu pastinya orang tersebut malah melalaikan. Jadi untuk kepemimpinannya itu pasti nggak berjalan baik. Nah, ya saya sendiri sebagai mahasiswa ya pastinya memiliki peran, yaitu pertama itu menyadarkan masyarakat kan, kemudian mengasih juga kayak pandangan, misalkan masyarakat yang di situ masih bimbang dalam memilih calon-calonnya, ya kita menyarankan satu, kita bisa mengasih contoh, misalkan masyarakat itu harus melihat terlebih dahulu dari visi misi dan juga tujuannya kan, terus progres yang akan dibawakan. Selanjutnya kita bisa juga melihatkan ataupun menawarkan kepada masyarakat juga bisa melihat dari track recordnya, misalkan dia sebelum menjadi kepala daerah ataupun kepala kota ataupun kepala kabupaten, dia sebelumnya menjabat sebagai apa. Nah, dari situ kita bisa melihat di saat jabatan yang tahun sebelumnya itu mereka menjalankan sesuai dengan visi misinya ataupun tidak, dia amanah ataupun tidak, kepemimpinannya mereka itu bisa memajukan dan juga mensejahterakan atau tidak. Nah, dari situ kita bisa juga memberikan arah dan juga panduan dari perbandingan bakal calon lainnya. Nah, mungkin seperti itu saja cerita saya terkait pemilihan kepala daerah pada kemarin, dan juga saran kita dan juga peran sebagai mahasiswa akan memahamkan masyarakat yang sekiranya perlu kita pahamkan. Ya, saya sendiri apabila ada tutur kata yang salah maupun kurang pas, saya ucapkan mohon maaf. Kemudian saya Wahyu Septirianto mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.